Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ahsana 'alaina rasulan biwalad adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal hayyul qayyumur rahman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa huwa sayyidul insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qala aydan la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahu adzim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Huda rahimahumullah, mari kita tajwidkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dan melafazkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika zikir wirid sesudah sholat, kita membaca kalimat tahmid itu ya, alhamdulillah 33 kali ya, 33 kali. Kemudian kita iringi, kita dedahkan alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Ada juga kalimat tahmid lain yang boleh kita baca, tidak hanya alhamdulillah, tapi juga ada kalimat innal hamdalillah. Boleh juga ya. Jadi memuji Allah tahmid itu bisa dengan alhamdulillah, bisa juga dengan kalimat innal hamdalillah. Boleh juga ya. Atau dengan kalimat lain juga kalimatnya adalah nahmaduka ya Allah. Boleh juga ya. Nahmaduka ya Jalal wal Ikram. Insyaallah kita bi'amdan syukur dengan melafazkan kalimat tahmid sebagai tanda syukur lisan kepada Allah. Mari berselawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mulia Rasulullah telah mensunnahkan kepada kita syariat, antara lain yang terakhir kita lakukan menunaikan ibadah korban, dan dilarang kita berpuasa pada hari nahar dan hari tasyrik. Jadi hari nahar itu hari Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13. Itu tidak boleh kita puasa. Jadi kemarin habis kita tasyrik kemarin ya. Jadi kalau nak puasa boleh besok atau hari Senin untuk melaksanakan ibadah salat. Bapak Ibu serta saudara sekalian jamaah rahimahumullah, saya sedikit ingin menambah kilas ibadah korban yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Pertama saya nak menyampaikan bahwa ibadah korban yang kita lakukan itu selama ini tadi, ibadah korban ini
dalam kajian usul fikih namanya adalah syar'u man qabla, syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kurban itu ibadahku, ya. Bahkan kalau kurban ini dimulai dari Nabi siapa ibadah kurban ini, Pak? Dimulai dari Nabi, bukan Nabi Ibrahim, bahkan dimulai dari Nabi Adam. Itulah itu syariat ibadah kurban. Lalu syariat ibadah kurban zaman Nabi Adam, ya. Karena Allah memerintahkan anak Nabi Adam yang namanya Qabil dan Habil untuk menunaikan ibadah kurban. Dalam Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Wahai Muhammad, ceritakan oleh kamu, bacakan oleh kamu kisah dua orang anak Adam. Siapa? Yaitu adalah Qabil dan Habil. Bapak Ibu, apa sejarahnya Allah memerintahkan korban kepada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil itu untuk mendamaikan keputusan tentang Qabil dan Habil untuk menikah. Sebab dalam sejarah itu Bapak Ibu, Nabi Adam itu anaknya lahir, setiap lahir kembar laki perempuan, setiap lahir kembar laki perempuan. Jadi yang terekam dalam riwayat, terekam dalam tafsir itu Qabil kembar dengan Ikrimah, si Habil lahir kembarannya dengan Labuda. Itu terekam dalam riwayat, ya. Qabil itu kawan lahir dari kembarannya adalah si Ikrimah, si Habil kembarannya adalah si Labuda. Jadi syariat Nabi Adam waktu itu harus kawin silang, tidak boleh nikah dengan kembarannya, ya. Ya, tapi nikah kawin silang berarti Qabil kamu nikah dengan Labuda, Habil kamu nikah dengan Ikrimah. Karena tidak ada lagi orang waktu itu cuma dua peradik, cuma tidak boleh dengan kembarannya, tapi harus nikah silang. Qabil kamu nikah dengan si Labuda, Habil kamu nikah dengan Ikrimah. Si Qabil ini karena keras, tidak terima urusan syariat Nabi Adam. Tidak terima. Maunya si Qabil dia yang nikah dengan Ikrimah. Kata Qabil, aku nak nikah dengan Ikrimah. Ikrimah itu kembaran yang terakhir. Kenapa pula nikah dengan Labuda? Labuda itu kan kembaran si Habil. Kebetulan pula si Ikrimah ini lebih cantik, lebih elok. Jadi si Qabil aku nak nikah dengan kembaran aku ya. Kenapa pula aku nikah dengan si Labuda? Labuda ini tidak cantik, betul lah. Labuda tidak cantik, ya udah namanya Labu begitu. Jadi si Qabil tidak terima itu. Wahai ayahanda, saya yang berhak menikah dengan Ikrimah, karena itu kembaran saya. Habil itu nikah dengan Labuda, itu kembaran dia. Kata Nabi Adam, ini saya, ini perintah, ini putusan. Maka Nabi Adam berdoa kepada Allah. Kata Allah, begini aja wahai Nabi Adam, untuk mendamaikan anak kamu yang berebut dengan Ikrimah itu. Jadi berebut anak gadis sudah dari dulu. Dari berebut wanita, dari Nabi Adam. Kata Nabi Adam begini aja. Kata Allah begini wahai Nabi Adam, suruh anak kamu itu berkorban. Siapa korbannya yang diterima, itulah yang berhak menikah dengan Ikrimah. Maka berkorban waktu itu Bapak Ibu adalah berkorban
dengan sesuai hasil usaha masing-masing. Itu bentuknya itu. Kalau si Qabil itu kebetulan petani, maka dia mengeluarkan korban hasil pertanian. Sedangkan si Habil dia peternak, makanya mengeluarkan korban. Nah, cuman karena tipikal Qabil dan Habil berbeda. Qabil itu anak agak nakal, preman atau keras, tidak setuju kan. Maka karena ketidakikhlasan tadi itu, si Qabil ini yang dikorbankan itu ya tidak bagus. Sayur-sayur dalam musuh, buah-buahan dalam musuh yang tidak itu dikorbankan di persembahkan. Sedangkan si Habil mencari ini kambing terbaik, terbaik kan kambing kita terbaik, maka itulah yang dikorbankan. Ya, nah, ini dalam Quran diceritakan itu. Qarraba qurbanan, ketika kedua anak Adam itu Qabil dan Habil itu mereka disuruh Allah berkorban. Fatuqbila min ahadihima, maka Allah menerima kurbannya si Habil. Walam yataqabbal min al-akhar, dan Allah tidak menerima kurbannya si Qabil. Ya, karena ini kurban saya lebus, buah-buahan lebus. Tidak terima dong. Yang terima adalah yang Qabil kambing terbaik. Ya. Jadi akhirnya diputuskan bahwa kamu Habil yang menikah dengan Iklimah, tetaplah kamu wahai si Qabil menikah dengan Labulah. Tidak terima juga si Qabil ini. Maka si Qabil ini Bapak Ibu akan membunuh si Habil. Jadi dalam Quran dikatakan qala la aqtulannaka Habil, akan aku bunuh kamu. Akan aku bunuh kamu. Dijawab oleh si Qabil si Habil, qala wahai innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, jangan salahkan aku wahai kakak Qabil. Ya, Allah menerima korban memang korbannya dari orang yang bertakwa. Kalau hasil korbannya bagus itu terima Allah putuskan itu terima. Ya, Allah ada terima korban dari orang yang tidak baik, tidak bertakwa, yang hasil korbannya yang tidak bagus. Jadi dibunuhnya oleh si Qabil, Habil itu dibunuh oleh kakaknya yang si Qabil. Jadi inilah dosa pertama, pembunuhan pertama dilakukan dalam sejarah manusia. Qabil membunuh si Habil. Jadi Bapak Ibu, ada 4 dosa makhluk yang bersejarah. Pertama kali lakukan oleh makhluk ada 4 dosa. Pertama, dosa takabur. Siapa pelaku pertama? Siapa pelaku pertama takabur? Siapa? Pelaku pertama takabur, sombong. Bukan dari manusia, Pak. Iblis. Jadi pelaku pertama takabur itu iblis. Karena dia datang sujud dengan Adam, dan dia lebih baik dari Aba wastakbar, dia enggan dan dia takabur. Ya. Jadi pelaku pertama takabur itu adalah makhluk adalah iblis. Siapa takabur itu, sombong takabur itu sama dengan iblis. Yang kedua dosa bersejarah itu adalah tamak. Bahasa kitanya tamak, bahasa Arabnya koma. Siapa pelaku pertama tamak? Rakus, ingin lagi, pada ini lagi. Siapa pelaku pertama tamak? Siapa? Nabi Adam dan Hawa. Ya, orang dulu itu nenek itu dulu Nabi Adam dan Hawa itu pertama kali melakukan dosa tamak, karena mereka memakan buah kurma. Ya, jadi Allah itu kata wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggallah kamu bersama
makanlah semua apa yang surga ini. Tapi satu jangan yang ada, wala taqrabu hadhihi syajarah, yang tidak boleh cuma mendekati pohon khuldi. Jangan makan buah khuldi wahai Adam. Selainnya boleh kalau silakan kamu sama istri kamu. Yang satu jangan dekati pohon khuldi. Inilah manusia yang banyak boleh, yang dilarang satu, yang dicari yang dilarang. Ya, yang dicari lah penasaran, maka Allah melarang pohon khuldi ini. Maka tergiurlah mereka karena itu adalah setan dari iblis yang dari dia. Maka yang pertama kali memakan buah khuldi itu adalah Hawa. Ya, nengok Hawa makan buah khuldi pula, Adam tergiur makan pula buah khuldi. Nah, jadi Nabi Adam itu tidak makan Hawa ini larangan. Salatul asad. Jadi kadang-kadang bahwa seorang suami bisa berbuat dosa, bisa melakukan tidak baik gara-gara istri, bisa jadi didorong istri, bisa korupsi gara-gara suami istrinya minta ini lainnya macam-macam. Ini contoh dia. Awal tadi ngajak teman-teman ini, Nabi Adam melanggar, ya. Nah, itu karena tangan iblis itu menggodai. Inilah dosa pertama tamak yang bagus yang diceritakan pada Al-Quran. Nabi Adam bersalah, taubat. Tapi oleh taubat tapi dikasih doa. Baca ini, diusir dari surga karena berdosa. Kemudian dosa ketiga yang sangat berbahaya yang pelaku bersejarah dalam makhluk itu adalah hasud, dengki. Siapa pelaku utamanya? Ini tadi si Qabil dengki dengan si Habil. Aku jorok ketika dan kelima. Ya, dengki itu hasud, batin, ya, hati itu dengki, hasud. Qabil pertama kali. Kemudian yang keempat dosa bersejarah itu adalah membunuh atau pembunuhan. Itu dari Qabil itu pelaku, karena bapak ya Qabil pelaku pembunuhan. Ya, jadi setiap kali terjadi pembunuhan di atas dunia ini, si Qabil dapat jatah dosa, dapat poin. Dalam bahasa dalam hadis itu dapat kiflun. Jadi setiap kali terjadi pembunuhan, si Qabil dapat kiflun, dapat bagian dosa pembunuhan, bagian dari poin masuk itu. Karena itu pertama kali memulai. Sponsor kejahatan. Ya. Jadi kalau kita mensponsori kejahatan, ketidakbaikan, kita dapat dosa walaupun kita meninggal dunia. Ini belum dosa jariah. Kiflun. Ada hadisnya. Jadi mari kita mentradisikan, mensunahkan, membiasakan hal yang elok-elok, yang bagus-bagus. Kalau yang bagus-bagus mentradisikan, kita mulai kita contohkan, kita dapat pahala double. Pertama, mentradisikan hal yang baik, memulai contoh yang elok. Yang kedua, setiap kali ajaran baik yang kita lakukan tadi diikuti orang, ditulis orang, kita dapat terus pahalanya walaupun kita tinggal dunia. Sponsor kebaikan, jangan sponsor kejahatan. Jadi kata Nabi dalam Quran, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang mentradisikan tradisi yang baik, mengajar yang elok, mengajar yang bagus, memulai suatu hal yang baik, diikuti orang, diikuti amal orang, dia dapat pahala double, falahu ajruha. Dia dapat pahala double. Pertama, pahala mengajarkan, mentradisikan yang bagus, mensunahkan hal yang bagus. Wa ajru man amila min ba'diha, dan dia dapat pahala orang mengikuti ajaran guru yang ajaran baik diajarin tadi min ghairi an yunqasa ujuri syai', tanpa dikurangi pahala orang yang melaksanakannya. Misalnya memulai tradisi yasinan di situ, tahlilan di situ, pengajian di situ. Misalnya pertama kali sponsori memulai itu, maka dia dapat pahala double. Pertama pahala mengajarkan, memulai, mentradisikan, mensunahkan.
Yang kedua, setiap kali orang ikuti terus pengajian itu terus sambung terus ya atau yasin dan tahlilan dan apalah yang tadi, dia dapat pahala terus walaupun dia sudah meninggal dunia. Pahala jari. Misalnya kita ngajarin orang baca Al-Fatihah, kita ngajarin orang sholat. Kalau kita ngajarin orang baca Al-Fatihah, ngajarin orang sholat, kita dapat pahala double. Pertama, pahala mengajarkan. Yang kedua, setiap kali orang itu baca Al-Fatihah dan setiap kali orang itu sholat, kita dapat terus pahalanya walaupun kita dalam meninggal dunia. Wah, itu pula pada sponsor kebaikan, diingat orang terus dan mendapat orang terus. Apa jadi sponsor kebaikan? Diingat kali pertama kali memulai itu pada diingat apa? Kita nyebut apa pasta gigi itu? Odol, odol. Pepsodent odol. Ciptaden odol. Close up odol. Karena pertama kali muncul odol. Odol ya, PT odol dulu buat odol. Ini PT odol tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi orang nyebut odol ya. Odol kan odol. Padahal pepsodent, pada ciptaden. Karena odol pertama kali memulai. Termasuk Asoy itu PT Asoy. Kita nyebut Asoy. Makanya saya ketika di Jogja jalan Jawa tidak tahu apa Asoy apa. Kresek. Karena pertama kali kresek muncul itu adalah Asoy. Sama ya Aqua. Ini Aqua juga nyebutnya. Padahal mineral. Karena Aqua pertama kali muncul, Aqua terus disebut. Ya, Aqua, Odol, ya, apel Asoy, apa lagi itu, Infokus, semuanya bukan Infokus, proyektor. Cuma kalau pertama kali muncul Infokus, ya begitulah. Kalau pertama kali melaksanakan memulai ini, ibu-ibu mulai pengajian di mana atau buat tradisi apa yang bagus, wah dikenang orang terus. Kita dapat pahala terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi masih ada sambungan hadis itu. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan. Tapi siapa yang mengajak yang baru, yang buruk, mengajar yang buruk, mentradisikan hal yang tidak elok, tidak bagus, dia dapat dosa double. Dosa double. Falahu wizruha, dia dapat dosa double. Pertama, dosa mengajarkan yang tidak elok, memulai yang tidak bagus, mentradisikan hal yang tidak baik. Yang kedua, setiap kali orang mengikuti tradisi buruk, ajaran buruk yang dia ajarkan tadi itu, dia dapat terus dosanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Dosanya dia, ya, mentradisikan dia. Misalnya, saya kasih contoh, kita mengajarin orang ilmu maling, misalnya, kalau anak maling, anak mencuri, curi caranya, bacaan ini, ya jam siang, buka pintu, cara jam ini, pakai kunci T, kunci Inggris, misalnya begitu ya. Atau karena korupsi, curi ini, pakai apa-apa, tidak termadam. Maka kita dapat dosa double. Dosa. Pertama, dosa mengajarkan yang tidak bagus. Yang kedua, setiap kali orang mengikuti ajaran ilmu maling yang kita ajarkan tadi, kita dapat dosa-dosanya walaupun kita dalam meninggal dunia. Dapat dosa. Makanya setiap kali terjadi pembunuhan, si komil dapat bagian dosa. Kiflun, poin ya. Cuma berapa kadar, berapa tidak ada. Cuma jelas dapat imbas itu berapa imbas ya. Ada Allah bersama. Maka mentradisikan tradisi baik. Inilah sejarah korban itu kemudian berlanjut dengan syariat ke Nabi Ibrahim lalu ke Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad baru
ada yang dihapus untuk umat Nabi Muhammad, berlaku umat Nabi Muhammad, ada yang tetap disunnahkan untuk umat Nabi Muhammad, tetap dilanjutkan sampai Nabi Muhammad. Yang dihapus apa contohnya Bos? Yang dihapus contohnya misalnya kalau pakaian kita terkena najis itu dipotong. Itu syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa itu begitu. Kalau pakaian ini terkena najis dipotong, digunting, dibuang. Tidak ada pakai sama-sama, dicuci, tidak ada, dibuang. Keras memang, badan saya keras. Kalau hukum Taurat keras. Jadi kena najis itu. Bahkan taubatnya bunuh diri. Wah itu taubat bunuh diri. Ya, taubat bunuh diri. Jadi kalau taubat bunuh diri sendiri. Di dalam Quran waktu anfusakum kata malaikat itu, maka bunuhlah diri kamu, maka Allah akan terima taubat kamu. Dalam termasuk taubat bunuh diri. Itu dihapus untuk umat Nabi Muhammad. Tidak cocok. Najis yang kena dipotong tidak cocok. Nabi Muhammad lain saja. Ada najis kalau ada sama gitu ya. Nah, itu umat Nabi Muhammad. Ada juga syariat Nabi Muhammad, syariat sebelumnya itu tetap disunahkan juga. Puasa Nabi Daud itu tetap disunahkan, tapi tidak wajib, itu sunnah. Ya. Dan Nabi nyebut dalam hadis itu, sesungguhnya puasa yang sangat dicintai Allah dalam puasa Nabi Daud. Puasa ulang-ulang sehari, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Terus begitu dalam beberapa waktu itu Allah senang. Sebut dalam hadis itu Allah senang puasa Nabi Daud. Kalau bagi puasa Nabi Daud boleh, tapi tidak diwajibkan, sunnah saja ya bagi muslimin. Nak seminggu, nak sebulan, aku bulan ini nak puasa Nabi Daud, boleh. Aku 3 bulan ini nak puasa Nabi Daud, boleh. Aku setahun ini nak puasa Nabi Daud, boleh. Ya, itu lain dulu, belajar lagi besok boleh. Ya, penting itu disunahkan. Dan ada lagi Bapak Ibu yang tetap disunahkan itu khitan, sunnah, khitan itu sunnah. Itu Nabi Ibrahim salah pertama kali mendapatkan perintah khitan. Ikhtatana Ibrahim ba'da tsamanina sana. Nabi Ibrahim itu berkhitan, bersunat setelah umur 80. Setelah bisa jadi lepas setelah 80, setelah 80. Sudah ada itu. Wah, umur 80 baru sunat. Wah, sunat umur 80. Sudahlah umur bersunat, dilaksanakan sekali perintah itu. Beliau sendiri yang mengkhitan dirinya. Belum ada dokter spesialis, belum ada tukang sunat waktu itu mantri, belum ada. Zaman kita bersunat itu berendam sunat itu, mandi dulu. Belum ada waktu itu. Nabi Ibrahim itu bersunat diri sendiri di padang pasir panas itu. Bikudu min mukhaffafah dan menggunakan kampak yang ringan. Jangan dibayangkan pahami hadis itu kondisi waktu itu bersunat kampak itu modern. Belum masuk kalau ada canggih belum masuk. Dengan itu lah. Itu modern waktu itu modern. Itu ujian Nabi Ibrahim. Maka khitan ini tetap disunnahkan juga untuk umat Nabi Muhammad. Maka kita nyebut sunnah itu sunnah. Ya. Sunnah itu sunnah. Cuma karena itu khitan disebut sunnah. Jadi kalau ada dana atau dipotong oleh atasan, itu ala disunat tinggal dikit lagi dari 50 berapa tambah sekitar 1.000 lagi ada sunat boleh pindah bahasanya sunat foto. Nah itu ya termasuk ibadah kurban ini Bapak Ibu dari Nabi Adam tadi ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
saudara-saudara, saya ingin mengajak kita mengambil, memaknai, menghikmahkan ibadah kurban kita lakukan. Aku ada makna hikmahnya dari luar syariat. Apa maksudnya? Banyak, cuma terakhir saya mengajak bahwa ibadah kurban itu sebenarnya intinya, secara filosofinya, secara hakikat hikmahnya untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada dalam hati kita. Itu sebenarnya menyembelih sifat kehewanan. Itu sebenarnya disembelih. Sebab menurut Imam Al-Ghazali, hati kita ini memiliki 4 sifat hati kita. Pertama kata Imam Ghazali, hati itu ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Jadi hati kita ini memiliki sifat rububiyah, ada sifat Tuhan, sifat Tuhan, sifat Allah. Rububiyah itu ada 2 Pak di Asmaul Husna. Bagi 2 kita bagi Asmaul Husna 99. Ada sifat Allah yang jamal, yang indah, ada sifat Allah yang jalal, yang tinggi. Yang boleh kita tiru adalah sifat jamal Allah. Itu boleh kita tiru. Sifat indah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Mari kita pengasih penyayang kepada orang. Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, Al-Muqti, Maha memberi. Mari kita memberi, membantu orang. Allah itu Maha penolong, An-Nasir. Mari kita menolong orang. Allah itu Al-Afu, Al-Ghaffar, Maha pengampun, pemaaf. Mari kita mengampuni orang. Itu menurut sifat jalal. Tapi sifat jalal Allah tidak boleh ditiru. Haram hukumnya makhluk meniru sifat jalal Allah seperti ini. Contohnya Al-Mutakabbir. Allah itu sombong, takabur. Jadi berhak takabur sombong Allah. Ini ciptaan Allah itu menciptakan langit dan bumi wadah dan Allah sombong. Kalau itu tidak boleh sombong. Maka disebut Allah Al-Kibriya Uridani, sombong itu pakaianku. Selain aku, siapa makhluk yang memakai pakaianku, maka adalah dia menanggalkan kegedahan, kebesaran pada pakaian. Allah ada. Ya, Al-Takabbir itu hanya Allah. Sifat jalal seperti kita boleh dulu. Apalagi sifat jalal itu Al-Hamid, suka dipuji, senang dipuji. Itu Allah. Kita tidak boleh suka dipuji, ingin dipuji, senang dipuji, tidak boleh. Walaupun secara fitrahnya senang dipuji. Maka Nabi menyebutkan itu, jangan kalau nak memuji orang, memujilah Allah SWT. Kalau boleh memujinya, karena cantik, ganteng, pintar, hebat, kaya, nyala segala macam. Kalau nak memujinya, pujilah sekedarnya. Jangan memuji orang secara berlebihan di depan orang bersangkutan. Jangan. Sebab kata Nabi, kalau kamu memuji orang secara berlebihan di depan orang bersangkutan, qata'tum zahrar rajul, berarti kamu telah memenggal kepalanya, kamu telah membunuh dia. Kalau kamu memuji dia di depan, tak lalai, tak lupa, dipuji-puji kembang kempis, lupa. Makanya jangan memuji di depan orang bersangkutan. Tapi kalau tidak ada di depan kita, pujilah setinggi-tingginya. Kalau tidak ada di depan kita. Tapi kalau ada di depan kita, puji dikit. Jangan puji. Pujilah Allah. Ya. Tapi kalau tidak ada di depan kita, nyebali yang mana kita cerita ke orang, pujilah setinggi-tingginya, angkatlah setinggi-tingginya. Kita di kadang-kadang terbalik. Ya. Kalau ada di depan kita, kita puji-pujinya, kita angkatnya, kita sananya. Pas tidak ada, kita ceritakan orang itu terbalik. Terbalik, ya. Itu sifat jalal Allah. Ya. Apalagi sifat hati manusia itu ada sifat syaitania, sifat syaitan. Ada potensi itu dalam hati itu, sifat syaitan. Dendam, kesumat, amarah, murka, tidak senang dengan berbuat baik, sifat syaitan. Hasud, dengki, sifat syaitan. Ini juga harus dibuang, tidak boleh terus semua dalam hati kita. Makanya itu jamaah haji, ya, kemarin hari nahar dan sering itu mereka melontar jumroh. Secara syariatnya melontar jumroh itu sebenarnya
melontar setan, melontar sifat-sifat setan yang ada dalam hati kita. Maka kemarin saya ngomong, mari Bapak Ibu yang tidak berangkat haji, kita melontar jumroh di buku dua ya. Masalah paham maksudnya melontar jumroh itu kita membuang sifat-sifat setan, mau melontar melempari sifat-sifat setan yang ada dalam hati kita. Ada lagi sifat hati manusia itu sifat sunu'iyah, sifat ganas. Ada potensi itu Pak. Kita memiliki ganas, nama sadis. Ada Pak. Pokoknya tidak boleh terus harus dibuang dulu itu. Nak marah baik, nak kemudian dia sadis Pak. Jelas-jelas meninggal dibunuh, dicam-cam, itu sadis. Dan yang meninggal lagi sadis, sifat sunu'iyah. Nah yang keempat ada sifat bahimiyah. Bahimiyah itu sifat kehewanan, sifat kebinatangan. Ya, semua kita termasuk saya kita ngomong ini ada memiliki sifat potensi sifat bahimiyah, sifat kehewanan. Itu yang harus dibuang. Disebut itu semua. Apa antara sifat hewan dosa itu? Tamak, rakus, ada ya. Kemudian tidak mengenal halal-halal, begitu sifat. Ya namanya hewan itu begitu, tidak begitu rumput siapa, tidak begitu makanan gitu. Jadi kalau manusia meniru sifat itu, berarti menentukan sifat hewan. Bisa korupsi, bisa selingkuh, bisa zina, bisa halal segala macam cara. Nah itulah sebenarnya Allah dulu kita berkorban itu hikmahnya untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada dalam hati kita. Ketika leher sapi yang disembelih sebenarnya bukan leher sapi, tapi sifat kehewanan itu kita buang. Sifat buruk, sifat negatif. Makanya dalam fikih Bapak Ibu, orang yang berkorban disunnahkan menyembelih secara langsung hewan korban. Kalau pacar itu lebih pandai, menyembelih hewan korban secara langsung. Kalau pacar. Tapi kalau tidak bisa, dia boleh mewakilkan kepada orang lain ke panitia dan benar. Tapi paling tidak hendaklah dia menyaksikan peristiwa penyembelihan itu, nengok peristiwa penyembelihan itu. Ngapa suruh nengok? Kenapa suruh menghadiri? Agar dia memahami bahwa yang disembelih itu sebenarnya bukan oleh sapi, bukan oleh kerbau, bukan oleh kambing, tapi disembelih dengan sifat-sifat bahimiyah, sifat kehewanan yang nempel dalam hati kita. Itu yang kita buang, itu yang kita sembelih. Ya, semoga ibadah kurban yang dilakukan ini mengadakan keikhlasan dalam hati kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kita berusaha membuang sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk yang terdapat dalam hati kita, terutama sifat bahimiyah. Semoga Allah membersihkan dan menjaga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri.